Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmah wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati al-mukarramun, para asatiz, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Syarqawi, yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Hamid, yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Nur Hasan, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Ahmad Sa'roni, yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Samin, yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Rashid, dan bapak-bapak Ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pantai Hurit, yaitu Bapak Suwandi HS, dan yang kami hormati pula Bapak Sekdes Sukatenang, Bapak Haji Nolin Edi Sumarlin, begitu pula Bapak Lurah Hormat Desa Sukatenang, Bapak Haji Abdurrahman. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diundang oleh yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Bantir, yang pada hari ini memberangkatkan anak menantunya. Anaknya doang ya? Anaknya doang. Saya sok tahu aja, nggak sempat nanya tadi ya. Tentunya bahwa umroh ini adalah satu perjalanan ibadah yang pahalanya luar biasa. Baginda Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dari satu umroh ke umroh yang lain, yang merupakan kafaratun, merupakan penghapus dosa dari dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Nah, oleh karena itu pada hari ini tadi kita saksikan dan kita dengarkan orang yang berangkat tadi memberikan sambutan sedih. Ada dua hal yang barangkali yang ada di perasaan kita ketika kita ingin pergi ke tanah suci. Jadi orang yang pergi ke tanah suci itu sudah pergi itu pengen pergi lagi. Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Ada orang
Yang kalau punya duit tiap tahun bisa umroh. Bahkan haji pun kalau bisa tiap tahun. Karena memang Mekah itu selalu menarik hati kita untuk kembali. Karena itu doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap muslim itu siapapun orangnya pasti punya keinginan yang luar biasa untuk bisa pergi ke tanah suci. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita bisa berangkat ke tanah suci baik untuk melaksanakan haji maupun untuk melaksanakan umroh. Jadi kita datang ke sini bukan hanya kita mendoakan orang yang akan pergi umroh atau pergi haji, tetapi di dalam majelis ini juga kita mendoakan agar orang-orang yang belum pernah nyaba ke tanah suci bisa nyaba ke tanah suci. Begitupun orang yang sudah pergi juga diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke tanah suci. Para jamaah sekalian, saya tidak akan berbicara tentang apa umroh haji yang saya yakin nanti Ustaz Hilmi yang akan menyampaikan itu. Tetapi sedikit saya mau cerita tentang budaya untuk menghantarkan orang ke tanah suci atau pergi haji itu bukan hanya baru sekarang, ya. Bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini terjadi di mana-mana. Walaupun mungkin kalau di Indonesia yang perginya satu, yang antar sekampung, nggak apa-apa, ya kan? Namanya juga kita happy, kita gembira mengantarkan keluarga, mengantarkan saudara, teman untuk pergi ke tanah suci. Ini merupakan wujud kegembiraan dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang berangkat ke tanah suci. Jadi makanya kita ini happy semua. Kalau ada tetangga, saudara yang ngadain ratib, kita semuanya harus berbondong-bondong. Karena tadi rasa syukur kita, rasa gembira kita karena ada keluarga kita yang berangkat ke tanah suci. Dengan harapan kita pun nanti didoakan, ya, di tanah suci ini agar nanti kita titip pesan. Kalau tadi mungkin apa yang mau berangkat kita doain. Saya mewakili jamaah sekalian. Setuju gak nih mewakili? Udah kayak rapat di dewan aja setuju ketok kelotok ya. Jadi setuju ternyata. Jadi dalam kesempatan ini kami juga minta didoain. Ya. Doanya apa, Pak? Hah? Nah, beda-beda nih. Ada yang minta didoain kaya, ada yang minta doain sehat, ya kan? Dan kita minta doain yang baik-baik. Apa saja, terutama tentunya kita didoain agar kita bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Karena di tanah suci itu ada tempat-tempat yang mustajabah. Ada tempat-tempat yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dikasih tahu lah. Jamaahnya nanti dikasih tahu mana tempat-tempat yang mustajabah. Mana tempat-tempat yang doa kita itu kalau kita minta di situ pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwa adat atau budaya untuk mengantarkan orang pergi haji itu sudah dilakukan sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum. Di luar kota Madinah
ya. Ada satu tempat, ya. Satu tempat di mana itu kalau orang Madinah mau keluar kota Madinah itu pasti diantar. Jadi satu tempat itu mau pergi perang diantar di situ rame-rame, diiring, ya. pakai rebana, pakai apa gitu, itu diiring. Mau berangkat haji, mau umroh, mau kemanapun itu pasti diantar oleh orang masyarakat situ, sekampung dan jadi kalau orang sini nganter yang haji atau umroh bodong-bodong nganter, saya rasa nggak ada salahnya. Jadi itulah satu kebaikan yang memang harus kita lakukan. Jadi kalau sekarang kita mendoakan ini ada berapa juta nih? 1, 2, 3, adalah 3-4 ribu orang antarkan ini. Dan kalau kita antarkan jemaah kita dengan ikhlas, insya Allah doa-doa kita itu juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya tadi ya, jangan lupa Pak, Bu, besok di multazam atau di tempat-tempat yang mustajabah, doa-doa kita mustajab itu insya Allah kita minta didoakan. Bahkan kalau mau titip catatan kali takut lupa, boleh aja. Tapi kalau kebanyakan catatan semua takutnya lupa juga. Tapi nggak mau pesan spesial, ya. Kali kalau adalah, ya mungkin sudah lama nih nikah, belum dikasih turunan, minta doa apa? Biar didoakan di depan. Ada yang menyawang kepala desa misalnya kan, minta didoain yang spesial gitu. Ya kalau bisa kan berangkat sendiri. Mungkin belum 3 tahun lagi. Emang 3 tahun lagi? Jangan Dewan mah ketahuan banget, mintanya dia nggak tahu taktik. Kok ngomong mikir dulu, masa langsung aja ya. Itu mah gue disebut juga udah paham. Orang saya lagi kasih contoh kepala desa, ya kepala desa itu masih jauh minta doain, apalagi yang dewan udah deket lagi, itu maksud saya. Aturan gak mau ngomong, jadi ngomong dah. Iya. Jadi kita insya Allah lah boleh titip surat gitu. Nah tadi titip surat itu sebenarnya yang itu saya nggak umumin, saya mau kasih langsung. Jadi disebut juga dah jadinya dah. Jadi nggak jadi nulis surat dah, udah ketahuan permintaannya. Jadi apapun kita, insya Allah ya, karena doa itu adalah senjata yang paling mustajab, senjata yang paling ampuh bagi seorang muslim. Apalagi yang mendoakan kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas di tempat yang mustajab. Jadi nggak ada alasan doa-doa itu untuk kita atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya rasa cukup saja ya apa yang saya sampaikan di sini. Intinya dengan kita mengantarkan orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh, ya, ini merupakan satu sunnah hasanah, satu kebaikan yang harus kita lakukan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.